gangguan yang terjadi tonton itu kenapa lagi? Oh, direkam ya? Bisa kan aku tinggal ngobrol kan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman sekalian, alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita bisa berkumpul lagi di kajian sekolah NDP ya. Sekolah NDP, insya Allah kita akan mungkin langsung bahas aja, kita langsung masuk aja ke sekolah NDP, ke materi sekolah NDP, tentu dengan konstruk berpikir yang tepat. Jadi karena sini karena keterbatasan teknologi informasi, kita tidak bisa berinteraksi ya. Saya tidak dapat grup chat, jadi saya tidak bisa interaksi dengan teman-teman. Mungkin saya akan langsung paparkan aja. Jadi begini, kemarin teman-teman sudah bahas soal sejarah perumusan NDP ya kan, sejarah NDP dan sejarah perumusan NDP. Insya Allah sama senior saya juga, beliau sendiri yang ngajarin saya. Jadi mungkin saya review ulang aja sebelum kita terlalu dalam ke sana, bahwasanya sejarah perumusan NDP itu yang kita lihat dari tulisan Cak Nur, tulisan Cak berdasarkan kesimpulan suatu perjalanan, itu Cak Nur menuliskan dengan sangat jelas setiap kejadian yang dialami di luar negeri. Maka timbul pertanyaan, kenapa Cak Nur menulis sedetail itu? Misalnya saya kasih contoh, Cak Nur menulis tentang dia setelah dari Mesir, dia sempat makan, dia dan teman-teman naik haji setelah ditawarkan oleh waktu itu Perdana Menteri Pendidikan 10 orang HMI naik haji, ditawarkan mereka naik haji. Cak Nur kejar itu dan akhirnya mereka naik haji. Cak Nur tulis di situ sangat jelas, dia bilang, saya memakan makanan Arab dan perut saya sudah terbiasa, sedangkan teman-teman yang lain mules. Nah, pertanyaan begini, apa pentingnya mules ini sampai itu juga masuk gitu. Dan itu banyak. Dia tulis tentang bagaimana buku yang didapat, Risalah-Risalah Hasan al-Banna itu, kemudian dibisikkan kepadanya untuk jangan sampai terlihat orang Arab, nanti Anda bisa dipersulit. Nah, ini kan muncul pertanyaan lagi tuh. Kira-kira kenapa? Nah, sejarah perumusan NDP yang kita lihat itu bukan apa yang tertulis di situ, tapi kejadian apa di belakang tulisan itu. Cak Nur ini begitu hebat dalam menulis, kita bisa rekonstruksi kembali kejadian di balik tulisan-tulisan yang dia abadikan. Nah, penulis-penulis seperti ini jarang sekali, terutama di HMI. Maksud saya begini, sejak rekam jejaknya Cak Nur di NDP sampai dengan hari ini, penulis-penulis HMI rata-rata ya tulisnya mungkin HMI dan NKRI, lalu apa lagi itu, kebangsaan dan keislaman, keumatan dan itu bukan tulisan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Apalagi kalau Cak Nur, tulisannya kita gali, kita akan dapat jurnal-jurnal pendukung di balik setiap atau ayat-ayat pendukung, tentu dilengkapi jurnal, di balik setiap rumusan dalam dia sepang itu. Dan ini sangat jelas sekali gitu. Nah, ini kan sekolah NDP nih, saya enggak mau teman-teman hanya kita ngulang lagi NDP yang teman-teman bahas di LK1, tentu bukan itu goalnya. Saya harap goalnya keluar dari sekolah NDP, teman-teman punya konstruk berpikir tentang bagaimana sih menyampaikan NDP itu. Nah, ini yang kemudian ini kemudian penting, apalagi di zaman sekarang yang serba berubah gitu. Maksudnya di zaman modern ini atau di tempat dengan media seperti ini, kita nggak bisa menyampaikan NDP dengan konstruk utuh seperti NDP seharusnya. Nggak bisa.
yang kita bisa lakukan adalah menyampaikan intisari dari NDP dengan cara yang betul-betul berbeda tanpa melenceng dari NDP. Kenapa penting? Begini, saya tidak tahu mungkin apa ya jenjangnya teman-teman. Tapi kalau teman-teman perhatikan, rata-rata kita belajar NDP itu bukan dari teks asli dari NDP itu sendiri, melainkan ajaran dari senior-senior kita. Jadi kita datang senior A, dia ngomong, oh NDP 1 itu begini. Datang ke senior B, oh NDP 1 itu begini. Sekarang kita sudah punya 2 versi. Kita punya adik kita, oh menurut senior A begini. Sekarang jadi versi baru, versi kita gitu. Nah, semakin hari orang yang belajar NDP semakin jauh dari teks aslinya NDP itu. Nah, ini bias dalam penyampaian NDP itu sendiri. Maka dari itu penting sekali untuk NDP, orang-orang yang lulus sekolah NDP mengerti bagaimana NDP itu ditulis oleh Cak Nur dan disampaikan oleh Cak Nur, karena ide dasarnya di situ. Gitu. Kalau kita datang kemudian NDP menurut si Bakhtiar atau NDP menurut si senior A, senior B, senior C, nah adik-adik kita semakin jauh dari NDP itu sendiri. Nah ini yang kemudian muncul kesalahpahaman tuh. Orang kira NDP 1 ini bicara tentang Tuhan, itu bahkan kita tidak bahas Tuhan, kita tidak bahas Tuhan. Kalian cari sudah, kayaknya di NDP tulisan tentang Tuhan hanya beberapa kata aja. Dia nulis tentang kebenaran, nah itu banyak. Tapi nanti kita bahas. Makanya penting untuk mempelajari bagaimana Cak Nur menulis NDP, bagaimana Cak Nur berpikir tentang NDP, dan apa yang membuat NDP ini kemudian bertahan selama sekian tahun tanpa pernah dikritik secara besar. Kritik yang didapat NDP itu cuma kritik-kritik yang bersifat sementara. Misalnya kita tahu NDP punya pernah diganti, NDP Makassar gitu ya kan, diganti. Itu bertahan hanya beberapa hari setelah disahkan di Kongres, tiba-tiba dibentuk tim peneliti lah, perumus NDP. Waktu itu tim penyelamat NDP, termasuk kalau senior kita di Malang itu Bang Abah Fauji. Abah Fauji itu masuk ke tim itu. Mereka bahas kembali rekonstruksi NDP dan mereka nyatakan NDP yang ditulis di Makassar, NDP-nya siapa? Saya lupa. Itu bukanlah NDP yang diakui. Pertanyaannya, indikator apa mereka bilang NDP itu tidak diakui? Itu bukan karena mereka merasa Cak Nur angkatan mereka dan mereka orang tua gitu, kita nggak boleh ganti NDP Cak Nur, tentu bukan itu. Mereka punya landasan ilmiah yang bilang NDP yang Cak Nur tulis masih sangat relevan. Nah, NDP yang lain dianggap tidak relevan. Nah, itu dia landasan ilmiah itu. Makanya hari ini belum ada yang berani atau sanggup dalam tanda kutip kritik NDP karena mereka tidak tahu bagaimana sih Cak Nur tulis NDP ini. Gitu. Nah harapannya sebelum kita belajar mungkin dasar-dasar ya, karena apa ya, saya pikir perlu ada pengembangan gitu. Dan selain itu kalau memang media kita intensif enak gitu. Saya ya paham aja lah. Jadi ya insya Allah nanti saya akan mungkin lengkapi dengan beberapa film yang bisa teman-teman nonton lah untuk sebagai perbandingan konstruk aja, perbandingan konstruk berpikirnya NDP. Tentu kita juga akan masuk ke intisari dari NDP 1 dan 2, cuman saya pikir kita mulai dari konstruk berpikir NDP itu aja. Pertama NDP tidak pernah dikritik karena tidak ada yang punya kekuatan ilmiah yang sama seperti Cak Nur untuk mampu mengkritik NDP. Sebenarnya kalau teman-teman perhatikan baik-baik, ayat-ayat yang digunakan Cak Nur dalam NDP itu bukan ayat-ayat yang bisa dibilang tafsirnya hanya satu, bukan tafsirnya pakem. Karena kita tahu saya tidak akan masuk ke bagaimana metode tafsir dan lain. Tapi kita tahu ada beberapa tulisan di NDP yang bilang manusia harus senantiasa menyandarkan diri pada tolak ukur kebenaran. Tolak ukur kebenaran yang dia maksud Cak Nur di sini adalah tolak ukur ilmiah, ya kan? Makanya dia lanjutin, Tuhan ada dan ada secara nyata hanya Tuhan, metode-metode untuk mencapai kebenaran bisa ditinjau secara A historis, B intuisi, ilmiah dan lain-lain. Ini kan dua konstruk nih. Pertama dia kasih teka-teki pertama dia bilang bagaimana dia merusakkan NDP atau bagaimana NDP bertahan.
Kedua, dia bilang tentang bagaimana NDP dilanjutkan atau bagaimana NDP dikritik melalui metode ilmiah. Kenapa metode ilmiah? Kalau teman-teman cek baik-baik setiap ayat yang dia pakai, misalnya ambillah ayat pertama tuh kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Mungkin dalam beberapa mazhab tafsirnya sama, artinya arti di Indonesia dan arti di Arab Saudi sama. Tapi dengan metode penelitian yang berbeda, sekarang artinya berbeda. Orang pakai metode hermeneutik, gaya barat, orang-orang Islam paling benci itu ya. Dan semiotik atau taksologi kalau teman-teman pernah dengar. Atau bahkan kita kalau pakai mazhab teologi itu repot lagi. Maksud taksonomi, penelitian perkata. Perkata kenapa dipakai kata Allah. Dalam arti Arab dan arti Indonesia itu sudah beda. Jadi dalam arti Arab atau dalam makna Arab, kata ini di zamannya Nabi dan dalam makna Arab kata ini di zaman modern ada pergeseran. Maksudnya kita tahu kalau nilai itu tetap, tapi pemanfaatannya bergeser. Nah, sedangkan pergeseran ini berpengaruh pada struktur penulisan dan ayat-ayat yang dimanfaatkan Cak Nur. Kan kalau teman-teman cukup smart, ada beberapa ayat yang dianggap rawan. Ya. Dianggap rawan ini misalnya ketika kita misalnya di sesi 4 nanti bicara tentang keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Ya. Ada ayat-ayat yang bisa dianggap rawan. Rawan itu masih diperdebatkan. Tentu Cak Nur punya apa ya bahasanya metode ilmiah lah. Kenapa dia harus pakai ayat ini kan? Dan kita tahu penyusunnya ada 3 orang yang kita anggap ahli lah di bidangnya. Tapi ketika kita berhasil satu kali saja mematahkan satu ayat, sekarang struktur NDP secara utuh patah semua. Karena bentuknya yang berkesinambungan itu. Misalnya di NDP 2 ketika bilang apa manusia merupakan hati nurani manusia merupakan pancaran langsung dari apa cahaya Tuhan lah. Itu yang kemudian dia bilang darmier dalam bahasa Arab apa hati nurani. Sedangkan dalam bahasa Yunani resapan apa artinya ya darmier juga, cuman penggunaannya beda. Nah, ini yang saya pikir apa? Jadi yang paling pertama dibentuk dalam sekolah NDP itu konstruk berpikirnya dulu. Pertama saat menyampaikan NDP harus menyampaikan teks asli dari NDP itu sendiri ditopang dengan ayat-ayat. Nah, kalau teman-teman ini misalnya memang katakanlah punya bacaan yang cukup luas, teman-teman boleh pakai metode teman-teman. Jadi metode tidak perlu hanya drama, hanya diskusi, hanya debat. Bisa pakai metode apa aja. Asalkan ya harus mengerti dulu NDP Cak Nur itu seperti apa. Jadi bukan NDP yang kamu buat sendiri dan kamu sampaikan sendiri, tapi NDP yang memang ditulis Cak Nur dan disampaikan Cak Nur. Kedua, pemahaman tentang pembentukan NDP itu sendiri melengkapi orang untuk NDP itu sendiri. Jadi begini, kalau kita ajarin NDP ABC, saya pikir dia jalan 5 langkah dia udah lupa. Paling dia ingat B dan C, A-nya udah hilang. Jadi kita tidak bisa ngajarin mereka atau buat mereka hafal, yang kita bisa menghantarkan mereka ke esensi NDP itu tadi. Makanya kita butuh metode. Kita perlu metodenya Cak Nur dan menyampaikan dengan cara Cak Nur sehingga mereka sampai ke tempat yang sama seperti Cak Nur dan orang-orang lain. Tentu pengembangan NDP menjadi urusan personal. Nah, dan ada beberapa konstruk berpikir sebelum kita belajar NDP itu sendiri. Nah, saya pikir apa ya? Salah satu yang paling ruwet ya, bahasanya. Orang-orang kira belajar NDP ini sulit. Wah, itu kesalahan besar pertama. Banyak orang menganggap NDP ini sulit dan kalau dijelaskan satu NDP saja harus berjam 3 jam. Ini kan maksudnya saya tidak yakin yang menjelaskan NDP itu betul-betul paham. Maksud saya begini, saya ketemu LK1 di mana? Cilegon, misalnya. Cilegon, terus daerah Sumatera waktu Sumbaksel waktu saya LK3. Itu NDP 1 sampai 7
NDP 1 sampai 3 mereka bahas 3 hari. 3 hari LK itu hanya NDP 1, 2, 3. Lah, selesai LK NDP belum selesai. Ini, wah itu paling kacau. Saya belum pernah menemukan yang lebih kacau. Tapi mereka 7 hari LK-nya. Artinya apa? Saya tidak yakin orang itu betul-betul menyampaikan esensi NDP atau orang itu betul-betul pernah baca teks NDP. Soalnya ini sudah bukan NDP Canur, tapi NDP-nya dia sendiri. Nah, itu perlu kita mengerti dulu. Nah, kalau tahun-tahun 2020 mungkin bisa ngikutin aja dulu. Kalau untuk 18 dan 19 saya pikir sudah harusnya tahun-tahun fokus di satu materi keilmuan lah, entah itu NDP dan lain. Saya pikir yang konsentrasi NDP kan bisa. Nah, terus yang ketiga, yang keempat ya, kesinambungan. Oh ya, yang ketiga tadi tentang waktu ya. Orang yang mengerti NDP, dia bisa menyampaikan NDP dalam waktu 30 menit dengan konstruk berpikir dilengkapi dengan ayat. Nah, ini seperti poin gitu, seperti pinpoint, seperti dot. Jadi kita taruh di sini sebagai ancang-ancang. Dari ancang-ancang itu bisa dikembangkan, gitu. Bisa dikembangkan. Jadi saran saya ke teman-teman, ada senior yang bicara soal NDP 1 harus belajar 2 jam, sebaiknya teman-teman mungkin baca sendiri aja deh daripada dengar dia. Menurut saya sih gitu. Baru diskusikan dengan dia. Jadi masuk akal. Karena begini, sebenarnya konstruk NDP itu cukup cukup padat. Satu bait kata di situ bisa kita carikan referensi dan bisa kita tafsirkan menjadi beberapa maksud gitu. Nah, ini yang menarik, kerumitan ini yang menarik. Ini yang membuat NDP begitu ya lumayan sulit dikritik lah. Karena itu dia tapi kalau pakai metode yang benar kita bisa tahu mana yang Cak Nur rawan atau agak salah. Rawan, saya tidak berani bahas lebih dari ini cepat aja. Rawan, mana yang cukup kuat. Jadi saya pikir kalau udah cukup jelas mungkin kita bisa langsung masuk ke NDP-nya. Tapi tentu karena kita tidak bisa interaksi sini, mungkin sebelum kita masuk ke NDP-nya, teman-teman bisa bertanya dulu atau berpendapat kira-kira bagaimana sih yang teman-teman alami, ya mungkin di komisariat, atau apa kesulitan yang teman-teman hadapi selama belajar NDP itu aja dulu. Kita tahu itu dulu. Ya, mungkin kalau bisa langsung di chat aja, nanti dibacakan sama Mas yang sebelah. Monggo. Kalau mau langsung bicara juga bisa langsung bicara. Mana? Sampai punya cas. 2020 kan? Gimana Mas? Siapa yang jadi apa tuh? Moderator. Oh ya. Ayo monggo teman-teman yang mau bertanya silahkan sebagai pembuka lah. Ini aja kiri. Oh mirip. Ini aja. Oh enggak apa. Mungkin begini ya, Kanda, kalau dari saya sendiri ya. Nanti karena rata-rata dari yang saya alami sih, ketika NDP ini berkutatnya hanya pada NDP 1 dan NDP 2 gitu kan. Jadi ya sering berkutat muter-muter di situ aja, entah itu bahas Tuhan ataupun apalah, pasti muternya di situ. Jadi hampir NDP saya itu jarang sekali untuk dibahas. Mungkin kalau misalnya untuk kalau Anda tanya tentang kesulitan terkait NDP ya mungkin itu kayak kesulitan menurut saya sendiri, karena NDP di sini hanya berkutat pembahasan tuh sering berkutat muter-muter pada 1 dan 2, itu bahasa Tuhan dan hakikat manusia itu sendiri lah. Jadi NDP setelahnya itu jarang sekali dibahas.
mungkin bisa apa ya diulang apa yang dialami oleh teman-teman kita pelajari NDP seperti apa. Tadi Bayu gitu bisa diulang gitu apa pengalamannya gitu ketika mempelajari NDP itu seperti apa. Gimana? Jadi nggak kedengaran. Oke, baik Anda. Jadi menurut saya sendiri yang sebagai kader, apa kesan kita dalam belajar EDP itu pertama apa ya? Menurut saya di komisariat ini tuh apa eh, dalam terkait bahasa NDP itu sering kali kita tuh hanya berputar-putar pada NDP 1 dan 2 yang dimana hanya membahas tentang Tuhan dan apa hakikat manusia itu sendiri. Jadi hampir jarang sekali untuk membahas NDP setelahnya. Yang pasti itu sama-sama penting. Jadi menurut saya kesan kita tuh hanya itu, kita berputar pada pembahasan NDP 1 dan 2. Seperti itu kan menurut saya kesusahan dalam belajar NDP di komisariat itu. Terima kasih. Ya mungkin monggo yang lain bisa berpendapat, ya diskusi kita apa ya bisa berjalan lah dan tidak hanya menjadi apa kayak ramah gitu kan dengan enggak bukan seperti itu ya. Mungkin dari teman-teman yang lain gitu loh bisa apa sharing terkait ketika mempelajari NDP itu seperti apa pengalamannya, apa kesulitan yang dihadapi gitu. Monggo teman-teman yang lain. Nggak tahu. Apa? Orang-orang terpuji. Ya, izin bertanya kan, Dah? Silakan monggo. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator. Jadi mungkin saya kurang dengar apa yang disampaikan oleh pemateri barusan ya, karena ya kendala jaringan lah gitu. Ya, jadi yang saya ingin tanyakan gitu, bagaimana sih ketika kita menyampaikan NDP kepada kader-kader selanjutnya, ketika kita menyampaikan dengan gaya kita masing-masing atau gaya bahasa kita masing-masing dan sedikit melengsar dari pada NDP yang ditulis oleh Cak Nur gitu. Bagaimana sih pandangan dari pemateri tersebut? Apakah itu hal yang wajar ataukah memang kita harus menyampaikan betul-betul NDP daripada Cak Nur itu? Atau memang terserah kita, apakah kita menyampaikan secara gaya kita masing-masing gitu. Kira-kira begitu kan. Mungkin dari Kanda Wakit bisa langsung menjawab saja. Monggo Kanda. Oke. Ya, jadi begini teman-teman. Untuk jawabnya nanti dulu, lanjut aja dulu, bertanya dulu. Saya belum dapat pertanyaan yang cukup untuk dijawab gitu kan.
lanjut aja dulu. Sekarang siapa nih? Mungkin El Hafiza bisa. Ayunda ya? Ya, saya mau dengar suara Kohati. Monggo, siapa aja? Lanjut dulu. 3 atau 4 pertanyaan lagi baru kita jawab ya. Monggo. Moderator tolong diarahkan teman-teman. Pertanyaan dulu. Baik-baik Anda. Monggo teman-teman yang ingin bertanya terkait bagaimana sih terkait NDP, terutama NDP 1 dan 2 yang di mana seperti yang sudah dijelaskan Kanda Wakil tadi, bahwa belajar NDP itu kita harus penting bagaimana konsep berpikir dari Cak Nur itu sendiri, sehingga dalam penyampaian pun kita bisa nanti. Monggo, mungkin dari Yunda sekalian. Karena di sini Kanda Wakil dengan senang hati menunggu untuk kita bertanya. Monggo. Saya izin bertanya, boleh Kanda? Monggo, monggo Kanda Sultan. Ya. Pertanyaan saya, tentu kita tahu NDP ini kan hadir setelah beberapa tahun berdirinya HMI, atau mungkin ya kalau kita lihat ada juga yang mengatakan bahwasannya lahirnya NDP juga adanya pacuan pemikiran terhadap ketika sudah berdirinya suatu organisasi, ketika tidak memiliki dasar daripada pijakan, pokok daripada pemikirannya, tentu dirasa bisa saja tergoyahkan gitu kan. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwasannya NDP ini lahir selain dijadikan sebagai dasar daripada organisasi HMI itu sendiri, dan juga itu merupakan bentuk daripada arah daripada perjuangan organisasi yang dibentuk gitu. Lantas pertanyaan saya, ketika kita mempelajari daripada NDP, itu kan berisi, ketika kita melihat sejarahnya lah, sejarah terbentuknya NDP itu kan karena bentuk keresahan dan lain sebagainya. Yang melihat fenomena yang terjadi, keluh kesah di masyarakat dan lain sebagainya, ataupun ya perjalanan seorang tokoh Nurholis Majid lah ketika berkelana sana kemari sehingga terfikir untuk membentuk suatu ya kita kenal sekarang sebagai NDP begitu. Jadi pertanyaan saya, apakah NDP ini sejatinya lahir hanya karena keresahan semata, atau memang ya seolah-olah NDP itu lahir karena adanya tuntutan supaya suatu organisasi itu tidak hanya sebatas sebuah omongan tanpa adanya dasar yang itu tidak berbentuk tekstual. Namun dengan lahirnya NDP ini hanya untuk menjawab hal itu, atau hanya lahir daripada keresahan daripada seorang tokoh yang menulisnya ini begitu. Mungkin itu pertanyaan saya, Kanda. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan Kanda Sultan. Mungkin dari yang lain yang ingin bertanya. Yuk. Kanda Yunda.
Yuk, satu penanya lagi. Bisa kok yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk, moderator, Iya, monggo. dijelaskan terkait bahwasannya NDP ini adalah kuasa berpikir oleh Kakanda Wakid ya, dan juga seharusnya dari kawan-kawan sendiri untuk memahami NDP ini harus beralih kepada teksnya, bukan pemahaman terhadap dari senior-seniornya lah begitu. Secara sederhana seperti itu. Namun mengapa? Ya kan, soalnya kan pembahasan NDP ini kan ada yang bilang lama atau bagaimana. Ternyata saya juga dapat pencerahan sedikit nih. Maksudnya pembahasan NDP itu nggak terlalu berat lah begitu. Nah, di sini kan sebelum belajar NDP itu kita harus ada pemahaman tentang filsafat. Yang dimana filsafat ini ranahnya adalah dialektis. Dialektika itu kan terus menerus. Nah, apakah filsafat ini yang membuat pembahasan NDP itu menjadi lama, ataukah bagaimana? Dan juga menurut saya sampai ketika membahas NDP itu tokoh-tokoh Islam yang pembahasan tentang filsafat itu jarang sekali dimunculkan ketika pembahasan tentang NDP. Justru malah kita lebih sering mendapatkan pemahaman-pemahaman tentang tokoh-tokoh dari Barat. Nah, apakah itu yang membuat pemahaman terlebih di NDP 1 ya? Apakah itu yang membuat kawan-kawan terjebak ketika memahami isi dan teks dari NDP 1? Sehingga kawan-kawan di sini masih dalam tahap pencaharian, entah masih tersesat atau bagaimana, dan mencari kebenaran ataupun pembenaran di sini. Ya mungkin itu aja sih tanggapan dari saya terkait diskusi malam ini. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Zaki. Oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecilin aja. Nah, jadi kita sudah dapat apa ya bahasanya? Kita sudah dapat kumpulan pertanyaan. Ya. Jadi kita sudah dapat sedikit konstruk lah, kira feedback lah dari teman-teman. Dan kemudian selama ini terdengar kan? Menjadi masalah gitu. Ternyata ya pertanyaan pertama itu saya lupa. Udah keluar kan? Ini Bang. Oh ya. Oke. Sorry. Saya juga nggak pernah di Zoom kan sebelumnya. Saya udah lulus jadi. Oke. Jadi kita langsung aja. Pertama, penyampaian NDP itu saya sepakat. Pertama begini. Sebenarnya NDP ini kan teks yang bisa ditafsirkan secara bebas. Kalau pertanyaannya apakah kita sampaikan sesuai gaya atau konstruk berpikir, maksudnya begini. Saya orang ekonomi. Saya kalau bicara NDP 56 itu saya bisa bedah sampai ke bagaimana NDP mampu mempengaruhi kesejahteraan sosial. Bagaimana NDP masuk ke dalam jiwa, katakanlah, ekonomi dalam suatu negara. Ini kan berarti ada ada pandangan tentang ekonomi dalam NDP itu sendiri.
Kalau saya sampaikan dengan cara saya, apakah itu benar atau salah? Pertanyaannya gitu. Maka tergantung sekali. Kalau teman-teman ini ngisi ternyata LK1, maka sangat penting sekali untuk membawa mereka ke tempat yang tepat dulu sebelum mereka mengembangkan NDP itu sendiri. Jadi kalau anak LK1 masa sih kita bicara ekonomi dalam struktur negara kan sulit. Atau keadilan sosial, kenapa harus hukum yang ditegakkan terlebih dahulu, ini kan sulit. Kita harus bicara tentang NDP sebagaimana itu dimaksud oleh Cak Nur dulu. Setelah itu, setelah mereka paham, konstruk berpikirnya mereka paham, mereka akan mengembangkan itu sesuai keilmuan mereka. Itu yang membuat NDP tidak mati. Selalu ada yang mengembangkan itu. Jadi kalau bicara soal NDP, pengembangan NDP, ya perlu diperhatikan juga siapa yang kita sampaikan itu. Saya kurang sepakat kalau LK1 kita langsung lompat ke sana karena cukup berat dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara soal filsafat dalam abstraksi NDP, saya pikir begini. Di zamannya Cak Nur itu pergulatan pemikiran Islam itu datang dari antara kaum intelektual. Kaum intelektual ini bahasa cendekiawan. Dan kita bisa bilang, saya tidak tahu, kita bisa bilang ya ustadz lah. Saya tidak tahu. Tahun-tahun nilai sendiri lah. Cuman waktu itu yang sangat jelas, sangat kentara. Begini, kita bisa baca sejarah dari apa yang tertulis dan atau kita bisa baca sejarah dari apa yang di bawah meja gitu. Ini menarik nih. Karena NDP itu syarat akan ideologisasi sekali. Di saat itu pertarungan antara ideologi politik di dalam Indonesia dan di luar itu keras. Jadi kita bicara tentang orang yang Islam kanan habis, konservatif bahasanya, dan Islam ya pluralis, Islam Indonesia, Islam apa, ditulis oleh Cak Nur juga dalam bukunya. Dia bicara di dalam kesimpulan sebuah perjalanan itu, dia bicara soal dialognya Buya Hamka dan siapa? Buya Hamka dan gurunya, Gus Salim. Ketika Buya Hamka minta izin ke Syekh Abu Salim untuk belajar Islam ke Timur Tengah, Syekh Abu Salim bilang, kalau kamu ke sana, kamu jago bahasa Arab, tapi pulang-pulang lebay. Gitu. Jadi kalau mau belajar Islam, belajar sama saya di sini. Ini maknanya dalam sekali. Pertama, Arab itu negara kerajaan, Pak. Artinya semua yang masuk di negara itu betul-betul dijaga oleh negara. Jadi kalau ada satu saja ideologi yang bertentangan dengan kepentingan kerajaan, orang itu dipastikan hilang. Itu dipastikan. Mereka, jangan bicara HAM. Ini kerajaan ini. Jadi beda. Nah, beda dengan Indonesia, di mana Islam Indonesia telah bertarung di forum-forum komunis, forum-forum liberal, bahkan forum-forum Islam konservatif, dan kita menang di sana. Kita bertahan di sana, di forum mereka, bukan di forum kita, di forum mereka. Nah, maka Islam di Indonesia betul-betul teruji cara berpikirnya, konstruk berpikirnya, bahkan penyampaiannya. Sekarang kita punya keyakinan bahwasanya belajar Islam tuh sebenarnya bukan negaranya, tapi sejauh mana pemikiran dan perkembangan pemikiran Islam di negara tersebut. Nah, itu yang jadi apa? Makanya itu dulu ketika konsep belajar Cak Nur, kalau kita lihat Cak Nur sendiri, beliau tuh orang LIPI, bahkan beliau sendiri yang bangun. Teman-teman kalau tahu Balitbang itu lembaga penelitiannya HMI lah. Pertanyaan ini semenjak Cak Nur Balitbang tidak pernah punya tanduk karena memang orang-orang tidak bisa berpikir ilmiah aja mungkin. Saya tidak tahu. Balitbang itu senjata paling kuat untuk merombak NDP. Tidak ada yang lain. Karena tulisan Cak Nur semua ilmiah. Kalau mau dikritik ya dikritik secara ilmiah. Kita bisa pakai katakanlah
pakai metode hermeneutik baru, atau kita bisa pakai metode komunikasinya Jürgen Habermas untuk melihat, atau dekonstruksinya Descartes untuk kemudian mendekonstruksi kembali NDP ini. Bisa sekali. Dan ketika kita pakai metode seperti itu, tidak akan mampu ditolak oleh senior-senior yang merasa punya NDP itu. Mereka tidak bisa tolak. Kalau mereka mau tolak, silahkan keluarkan studi ilmiah gitu. Ayo kita hantam-hantam pakai ilmiah, bukan pakai karena kamu lahir sejaman Canur, nggak bisa. Nah, kira-kira gitu. Jadi kalau mau kritik NDP seperti itu. Nah, jadi konstruk berpikir di zaman Canur tuh orang bicara soal Islam yang ilmiah tuh. Makanya ada pertarungan antara, ya katakanlah siapa itu, ada dalam bukunya Pergolakan Pemikiran Islam. Di situ kalian baca tuh lumayan banyak. Ada Islam liberal, Jil ya, pernah dengar Jil? Dia fans beratnya Canur juga, dan apa dia tuh yang menurut saya personal bikin rusak Canur. Dia tuh orang-orang akhirnya orang berpikir dia murid Canur, dan gara-gara dia nih Canur dianggap liberal kan. Canur sering sekali difitnah liberal itu ya, itu gara-gara dia itu orang. Sekarang dia udah tobat katanya. Lalu ya, jadi waktu itu konstruk berpikir ilmiah. Namun konstruk berpikir ini berubah seiring jalannya waktu menjadi lebih abstraksi. Nah, konstruk berpikir filsafat. Konstruk berpikir filsafat ini dan konstruk berpikir ilmiah ini berbeda. Kalau ilmiah itu kita bicara tolak-tolak ukur yang pasti, sedangkan filsafat abstraksi, bicara nilai. Ini yang kemudian memperpanjang waktu penyampaian gitu, karena banyaknya dan rumitnya gitu. Tapi sebenarnya kalau kita pakai konstruk berpikir asal itu cepat dan sederhana. Tapi itu terserah. Lalu terakhir ya dasar dari Sultan ya, yang apa bertanya soal apakah itu hanya tuntutan apa? Sebenarnya begini, kalau kita perhatikan baik-baik, bukan NDP-nya, kita perhatikan baik-baik organisasi ini. Dari awal dia didirikan itu tujuannya bukan sekedar mempertahankan saja, tapi tujuannya betul-betul adalah membangun pemikiran Islam, ya, menjadikan pemikiran Islam di Indonesia, ya, menegakkan, kan bahasanya dasarnya menegakkan dan mengembangkan ajaran Islam. Kan? Nah itu bahasa dasarnya. Kemudian berubah tujuannya kan, berubah, cuman maknanya, katanya aja yang berubah, maknanya sama aja. Bahwasanya kita di sini ingin membangun suatu pandangan pemikiran Islam yang baru. Nah, makanya pertarungannya justru, kalau teman-teman tahu kita pernah bertarung dengan katakanlah PKI, CGMI kan, HMI dan PKI, atau HMI dianggap anaknya Masyumi. Dari mana mereka menyamakan itu atau membeda-bedakan itu? Dari konstruk berpikir tadi. Dari ideologi berpikir tadi. HMI itu dianggap Masyumi karena cara berpikirnya waktu itu memang masih konservatif. HMI cukup konservatif. Dan itu ada buktinya. Buktinya apa? Ketika adanya asas tunggal, HMI pecah. Yang satu bilang asas tidak boleh diganti karena tidak mau berpikir luas saja. Yang satu bilang asas boleh diganti, tapi maknanya sama. Nah ini kan berarti negara membantu HMI membersihkan HMI dari konstruk berpikir konservatif yang kolot gitu. Dan ketika Canur keluarkan NDP itu kritiknya lumayan besar itu dalam HMI sendiri, lumayan besar, dan apa ya, banyak orang keluar. Jadi orang-orang konservatif ini langsung minggat aja, mereka anggap HMI sesat. Makanya namanya Majelis Penyelamat ya kan. Organisasi apa yang diselamatkan, mereka merasa ini telah melenceng dari kitab Islam. Ini lebih lucu lagi, di zaman sekarang ini malah orang-orang malah teriak back to basic lagi. Ya Allah, kalian mau balik kemana? Zaman dulu itu tidak ada tempat pulang untuk HMI, tidak ada tempat pulang, yang ada cuma masa depan. Jadi arah pandangannya harus ke depan, bukan ke belakang. Alhamdulillah tidak ada calon yang back to basic itu yang tembus sampai ke PhD itu, alhamdulillah gitu. Nah, jadi HMI dibangun untuk menyegarkan kembali pemikiran Islam dari Indonesia, seperti Muhammadiyah, seperti NU. NU menafsirkan Islam menurut pandangannya NU, HMI Muhammadiyah menafsirkan Islam menurut pandangannya Muhammadiyah, dan begitu pula HMI.
menafsirkan Islam menurut pandangannya HMI. Makanya pertarungannya itu pertarungan antara organisasi besar, bukan organisasi kampus. Apa yang dipertaruhkan? Cara berpikir atau riset organisasi, itu yang dipertaruhkan. Makanya ketika NU punya cabang di luar, atau Muhammadiyah punya cabang di Malaysia, HMI juga harus buat di mana itu. Kemarin Malaysia atau mana. Jadi arah berkembang kita ini bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Makanya di konstitusi itu bahasanya Islamic Brotherhood ya. Islamic Brotherhood, uswatun Islamiyah, uswatun apa? Nah, gitu. Jadi sekarang pandangan jangan sempit sekali, pandangannya harus luas. Kalau kita menggunakan NDP sebagai alat dominasi di pertarungan ideologi internasional, gitu. Jadi pertarungan antara komunis dan HMI bukan karena kita hanya tidak suka komunis, tapi komunis menganggap HMI mau mengkhilafahkan Indonesia, pun sebaliknya HMI menganggap komunis mau mengkomuniskan Indonesia. Pertarungan ideologis, bukan karena perebutan A atau B. Ini pertarungan ideologis. Siapa yang mampu mendominasi satu negara, dia mampu memunculkan bibit-bibit kesejahteraan menurut ideologinya. Gitu. Nah, jadi waktu itu pertarungannya itu tuh. Jadi alasan kenapa ada NDP itu bukan karena hanya sekedar tuntutan zaman, bukan hanya sekedar keresahan, tidak. Tapi ini merupakan satu kesinambungan antara arah organisasi dan muatan nilai organisasi menuju target Ukhrawa Islamiyah tadi, Islamic Brotherhood, persaudaraan universal orang-orang Islam. Gitu. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi kalau kita bicara NDP hanya dalam konstruk terlalu sempit, saya pikir ya rugi juga, karena yang dicari bahkan dalam sejarahnya itu bisa ditafsirkan sampai sini. Bahkan ada beberapa bahasanya cerita bahwa meja ya, saat HMI dibentuk itu Lavran Pane itu mendapatkan arahan, ini cerita bahwa meja. Lavran Pane mendapatkan arahan dari pelarian itu bisa dibilang teman-teman bukan HTI, organisasi internasional yang dilarang di seluruh dunia, dilarang di Arab Saudi itu, Ikhwanul Muslimin. Jadi dosennya Lavran Pane itu ada 3 tuh. Salah satunya itu ya orang Ikhwanul Muslimin yang kemudian nanti membuat pemberontakan DII-PI itu silakan teman-teman cek sendiri. Nah, itu cerita bawah meja. Jadi HMI dipersiapkan untuk memang jadi organisasi yang menegakkan syariat Islam di Indonesia. Cuman Lavran Pane orang pintar dan independen. Jadi setelah dia diajari cara buat organisasinya jalan, dia bukannya jadi penegak syariat Islam, dia malah mengadopsi pemikiran Islam Indonesia, yaitu universalis dan lain sebagainya. Makanya kemudian ada yang bilang kemudian dibentuk HTI. Ada yang bilang HTI itu saudara kembarnya HMI. Nah, itu cerita aja. Artinya apa? Ya itu tujuan pembentukan HMI memang sudah dari awal untuk mendominasi untuk menafsirkan Islam dan mendominasi pemikiran dunia, ideologi. Nah, maka sekarang kita bisa masuk NDP 1 dulu nih. Kita bisa masuk NDP 1. Sebenarnya struktur dasar dari NDP 1 itu kalau teman-teman perhatikan alinea 1, 2, dan 3 di bab NDP itu dia semua bicaranya tentang kepercayaan. Dia selalu bicara tentang kepercayaan. Pertama dia bicara soal kepercayaan ini dibutuhkan. Gitu. Kedua, kepercayaan ini kemudian karena dibutuhkan, ini kemudian ada banyak kepercayaan. Atau dari mana sih munculnya kepercayaan? Itu dibahas di situ. Dan alinea ketiga juga yang bahas demikian. Di alinea ketiga disebutkan kepercayaan ini ternyata merupakan landasan dari budaya yang kemudian jadi katakanlah peradaban. Sekarang kita tahu. Nah, ini poin pertama dari NDP. Anda bicara soal kepercayaan, bukan bicara soal Tuhan. Nah, itu jelas. Lalu setelah bicara soal kepercayaan, situ ada konstruknya. Bagaimana sih kepercayaan ini kemudian membentuk sebuah peradaban? Oh, ternyata melalui kebiasaan. Kebiasaan ini jadi budaya, budaya ini jadi peradaban. Kalau kebiasaannya tidak berlandaskan sesuatu yang baik atau ilmiah atau benar,
maka akan terjadi kesulitan di dalam budaya itu sendiri. Contoh kebudayaan yang tidak berlandaskan kebenaran atau tidak tidak berlandaskan metode ilmiah lah katakanlah. Misalnya begini, India misalnya, sapi dan lain-lain, kita tahu bagaimana India bisa kaya kalau mereka anggap sapi itu merupakan, tai sapi merupakan obat untuk COVID. Bagaimana mereka? Itu kan kepercayaan yang kemudian tidak dibuktikan apakah tai sapi betul-betul punya kemampuan menyembuhkan atau enggak. Kemudian dipakai menjadi suatu struktur peradaban. Dalam peradaban ya. Walaupun dilarang oleh negara, mereka tetap pakai karena menurut mereka ya ini barang. Nah, sekarang negara ruginya di mana? Negara dirugikan pertama oleh COVID sendiri, kedua oleh orang-orang yang harusnya tidak mati. Mereka mungkin pakai tai sapi dan akhirnya mati. Nah, ini rugi nih. Gitu. Itu konsep pertama. Jadi di situ kemudian di alinea keempat dan kelima dia sebutkan bagaimana sih cara mendapatkan kepercayaan yang benar. Makanya dia bilang kebenaran itu ada dan ada secara mutlak adalah kebenaran. Segala sesuatu harus didasarkan pada tolak ukur kebenaran gitu. Harus didasarkan pada tolak ukur kebenaran. Dalam doktrin ini kebenaran itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, kenapa kebenaran datang dari Tuhan? Ya, semuanya kan datang dari Tuhan. Mau datang dari mana? Innalillahi wa inna ilaihi, semua datang dari Tuhan dan kembali ke Tuhan. Maka Tuhanlah satu-satunya kebenaran yang absolut. Maka tujuan hidup ini berangkat dari Tuhan, tujuan mati pun akan kembali ke Tuhan. Kalau dalam konteksnya Cak Nur, Tuhan ini adalah kebenaran. Jadi tujuan hidup ini untuk kebenaran dan mati pun akan kembali pada kebenaran itu sendiri. Nah, namun ada selat di antara situ. Jadi ketika Cak Nur menjelaskan tentang metode mendapatkan kebenaran, tiba-tiba dia langsung lompat masuk ke syahadat. Syahadat itu berisi asyhadu alla ilaha illallah, peniadaan Tuhan dan pengadaan Tuhan. Nah, banyak orang bingung di sini. Tapi referensi utama yang dipakai Cak Nur dalam syahadat ini sebenarnya teologi negasinya Ibnu Arabi. Kalau teman-teman punya buku judulnya Teologi Negasi. Jadi Ibnu Arabi ini sebenarnya ceritanya lumayan panjang. Saya tidak tahu, waktu saya cukup enggak ya. Nah ya, jadi kita langsung lompat-lompat aja. Waktu itu Ibnu Arabi satu zaman dengan Al-Ghazali. Sekarang kita tahu konsep berpikir mereka. Al-Ghazali ini orangnya mistikus, Ibnu Arabi orangnya ilmiah. Nah, di sana tuh kuncinya tuh. Kalau di Indonesia kita didominasi oleh mazhabnya mazhabnya Al-Ghazali sendiri ya kan. Ya, cara berpikir kita kayak Al-Ghazali, sedangkan Ibnu Arabi ini lebih ilmiah. Nah, Cak Nur adopsi langsung dari situ sehingga dia jelaskan bahwasanya modern ini penghambaan itu bukan hanya ke Tuhan yang kita sembah aja, tapi ideologi juga merupakan suatu bentuk penghambaan. Nah, terlalu ngotot pada satu ideologi ini menuhankan atau menjadikan ideologi ini sebagai suatu bentuk Tuhan. Syirik modern bahasanya kira-kira. Nah, terus bagaimana cara agar tidak terjebak oleh syirik modern? Kita harus menyandarkan kepercayaan pada tolak ukur kebenaran itu tadi. Gitu. Artinya ketika ini benar kita percaya, kita ikuti, kita lakukan. Ketika ini dipatahkan, kita lompat, kita pindah. Gitu. Metode untuk mencari kebenaran banyak. Dia sebutkan di situ. Lalu dia bicara soal la ilaha illallah ini yang tiada Tuhan selain Allah. Artinya tiada kebenaran selain kebenaran. Maksudnya apa? Allah ini kan dalam arti Tuhan juga, ya kan? Jadi tiada Tuhan selain Allah. Allah ini Tuhan. Ya kan? Kalau sudah tiada Tuhan, berarti Allah ini kan juga harusnya tidak ada. Karena dia Tuhan juga. Kalau teman-teman bisa harusnya jelas ya. Allah ini kan sebutan Tuhannya kita nih. Versi Indonesia tuh Allah. Kalau di Yunani sana Elie. Jadi tiada Tuhan selain Allah. Allah ini juga Tuhan. Gitu. Jadi tidak bisa. Jadi sama aja kita ganti A dengan ganti yang A yang lain. A yang kecil dan A yang besar tidak bisa. Konstruksinya salah. Maka
kita ubah tiada Tuhan atau tiada kebenaran, tiada Tuhan selain kebenaran itu sendiri. Jadi sekarang jelas yang kita sembah adalah kebenaran dan bukan Tuhan dalam bentuk lambang atau pemikiran, tapi kebenaran. Artinya apa? Manusia ketika datang kebenaran padanya, dia tunduk dan dia patuh. Tentu dia tidak akan langsung percaya pada kebenaran itu, dia akan berpikir, dia akan menghitung apa sih yang jadi tolak ukur kebenaran ini, dan ketika itu benar maka dia harus ikuti, gitu. Artinya, nah jadi kalau sudah sampai di situ, sampai di la ilaha illallah, sekarang kita bisa lihat lagi konstruk ketiga dan keempat dari NDP 1. Pertama, untuk meyakini Tuhan atau kebenaran ini perlu juga lihat contoh-contoh. Dari siapa? Dari orang yang membawa kebenaran itu. Kenapa? Karena Tuhan tidak mungkin langsung turun ke bumi untuk memberitahu kita. Dibutuhkan penghubung yang merupakan bagian dari kita. Haruslah merupakan manusia juga, yaitu Nabi Muhammad. Bagaimana cara melihat Nabi Muhammad? Kita lihat karakternya, orangnya bisa dipercaya enggak, bla 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 dan sebagainya. Gitu. Jadi Nabi Muhammad dititipkan sebuah petunjuk, kumpulan atau apa ya bahasanya? Wahyu. Nah, diberikanlah petunjuk itu, wahyu. Wahyu ini kemudian terkumpul dalam Al-Quran. Kenapa wahyu? Karena menggunakan intuisi dan menggunakan logika manusia saja tidaklah cukup. Kenapa tidak cukup? Semua orang punya kecerdasan, tingkat kecerdasan masing-masing, gitu. Lalu di situ juga ditulis kenapa harus Nabi Muhammad. Ya, sebenarnya tidak harus Nabi Muhammad. Kebetulan dia yang terbaik di zaman itu, jadi ya dia gitu. Jadi tolak ukur Nabi itu tidak lebih hebat dari manusia, dia hanyalah seorang manusia biasa yang kemudian diberi wahyu. Kenapa harus manusia biasa? Kalau bukan manusia biasa, ngapain kan gitu? Toh dia bukan bagian dari ras kita, dan sekarang dia mengajarkan kita ini Tuhan. Katakan ada alien datang terus dia bilang, oh ini Tuhan. Ya tidaklah, itu mungkin Tuhan untuk kamu, Tuhan untuk saya beda. Makanya harus dari manusia itu sendiri dan kelompok itu sendiri. Nabi Muhammad tuh. Nah, untuk mengukur ini, ternyata hanya pakai intuisi dan logika tidak cukup. Dibutuhkan pemberitahuan langsung dari Tuhan itu sendiri, berupa wahyu. Wahyu ini kemudian diturunkan dalam suatu kumpulan. Kenapa penting wahyu? Bagaimana cara kita mengetahui sesuatu yang terjadi setelah kematian kita, kalau bukan langsung dari yang menciptakan kita? Tidak ada jalan lain. Kita hanya bisa spekulasi A, B, C. Ini sebab ini yang membuat di Amerika sana orang kubur mayat pakai jas, di India sana orang kubur mayat pakai peti, di mana tuh? Di Chili sana orang kubur mayat pakai joget-joget. Ini kan semua beda nih. Semua orang punya pandangan terakhir terhadap apa yang akan kita hadapi setelah kematian. Pandangan ini tidak berarti benar semua, gitu. Tidak berarti salah semua, karena tidak ada yang tahu. Ini spekulasi. Maka kita butuh pengetahuan secukupnya dari yang menciptakan kita. Nah, itulah turun wahyu itu. Datanglah. Di situ, di dalam Al-Quran sendiri, berisi 4 bagian. Pertama, petunjuk tentang Tuhan sendiri. Tuhan memberitahukan tentang dirinya sendiri. Ya, Qul huwallahu ahad itu tadi. Lalu Tuhan bicara tentang manusia, lalu Tuhan bicara tentang alam, dan lalu terakhir Tuhan bicara tentang hari akhir. Ini semua ada ayatnya. Manusia di situ disebutkan, diciptakanlah kalian berbangsa-bangsa agar kalian saling melengkapi. Tunggu dulu, perlu dipertanyakan, maksudnya apa? Kok saling membutuhkan, saling melengkapi? Ternyata ada riset baru kalau di modern ini, kalau teman-teman pernah baca Yuval Noah Harari, Sapien. Di situ dia tuliskan secara jelas kalau manusia ini membangun peradaban dengan cara bekerja sama. Bekerja sama itu ya hanya manusia yang punya kemampuan untuk bekerja sama secara fleksibel dan dalam jumlah yang sangat banyak. Makanya Yuval Noah Harari, nah sekarang jelas kalau yang dimaksud oleh Allah menciptakan kita berbeda-beda dan berpasang-pasangan untuk saling melengkapi itu tadi. Untuk saling
memberikan nilai tambah pada peradaban. Jadi manusia tidak diciptakan untuk berperang dan untuk berantem, untuk bekerja sama dalam secara fleksibel. Pertanyaannya arahnya kemana? Nah, tentu ini jadi spekulasi. Di dalam bukunya Cak Nur, IDP, dia sebutkan kalau waktu itu perpustakaan Iskandaria tidak dibakar karena kesalahpahaman antara Kristen dan ideologi pangan, hari ini kita sudah di perjalanan antar bintang. Jadi bumi ini hanya untuk orang-orang tua rentan yang mau mati aja baru kembali ke bumi. Nah sekarang kalian bisa bayangkan kalau kita sudah di planet Mars, di planet apa, hidup jadi jelas, jadi jauh lebih enak, lebih sejahtera. Dan itu yang dimaksud oleh Allah. Sorry ya. Dalam tafsirnya ketika dia bilang, kami titipkan bumi kepada manusia. Karena ditolak oleh gunung, ditolak oleh, kami ciptakan manusia sebagai khalifah, sebagai wali, pengganti. Berarti apa? Berarti manusia memang diciptakan untuk merawat bumi atau bisa dibilang menguasai bumi. Tentu punya tujuan. Setelah menguasai mau kemana? Nah itu dia bahas di pengetahuan tentang manusia. Itu kemudian diteruskan di NDP 2. Dia bahas yang ketiga, dia bahas tentang alam semesta. Dia bahas tentang bagaimana alam semesta ini bekerja. Pertama, alam semesta bekerja secara ilmiah, pasti bisa dimodifikasi. Ini kemudian jadilah tuh, oh dulu kita tanam jagung di musim ini. Sekarang kita bahkan tidak perlu ikut musim. Kita bisa pakai pupuk, kita bisa pakai rumah kaca, kita bahkan bisa tumbuhkan pohon-pohon yang hanya hidup di tempat-tempat yang struktur tanahnya itu sangat asam sekali. Misalnya pohon Venus kalau teman-teman tahu. Nah, kalau di tanah-tanah kayak Indonesia tidak akan tumbuh. Bahkan kurma itu tidak akan tumbuh di tanah-tanah yang seperti kita di Indonesia, yang subur ya, yang subtropis. Kurma itu tumbuh di tanah-tanah yang gersang. Tapi dengan modifikasi karena kepastian, karena kepastian ilmiah itu tidak berubah objektif dan bisa diganti, bisa dibongkar pasang, bisa direkonstruksi, kita mampu menumbuhkan itu di Indonesia. Jadi kalau ada tempat yang kekeringan di zaman modern ini, jadi aneh gitu. Apalagi di tempat subtropis kayak Indonesia ini, jadi aneh sekali. NTT Papua kekeringan karena kita tahu hukum yang mengikat air dan kita punya cara untuk memproduksi air gitu. Kita punya metode untuk memodifikasi lingkungan kita. Kalau bahasa geotermal kalau nggak salah, saya kurang paham. Jadi modifikasi atmosfer. Saya pikir Kader Hami harus punya pandangan ke sana. Dan yang terakhir dia bicara soal hari akhir. Dia bicara soal hari akhir ini adalah informasi yang hanya mampu diketahui oleh kita saja. Hanya mampu diketahui melalui ayat itu saja. Hari akhir bicara tentang hari agama atau hari pertanggungjawaban, di mana apa yang kita lakukan di dunia akan kita pertanggungjawabkan. Ada buktinya juga. Jadi begini, saat kita bicara soal hari akhir, apalagi kalau kita pakai metode ilmiah, teman-teman pernah dengar tentang struktur otak ya, maksudnya neuron dan lain-lain. Kita tahu otak kita itu merespon input yang ada pada kita. Maksud saya begini, ketika orang ini sering berolahraga, otaknya akan terbentuk di dalam kepalanya kalau secara biochemistry ya itulah, secara biologis ya. Kalau ya olahraga ini baik, sehat, jadi dia punya tubuh lebih baik, dia punya cara berpikir lebih cepat dan lain sebagainya. Otak kita merespon itu dan ada rekaman di tubuh kita. Maksudnya begini, orang yang pernah kecelakaan di kaki, walaupun kecelakaan itu sudah disembuhkan, kita tahu ada bekas kecelakaan di sana, gitu. Ini tidak bisa diubah lagi. Sekali terjadi, ya kamu bisa perbaiki, tapi ada bekasnya, gitu. Selalu ada bekasnya. Begitu pula struktur gen kita, itu semua berubah secara dinamis. Artinya apa? Artinya ketika kita terus melukai diri kita sendiri, maksudnya melukai ini
Kalau dalam bahasa Al-Quran, kami menganiaya diri kami sendiri. Itu ayat yang dipakai Adam dan Hawa ketika diminta pertanggungjawaban sama Allah. Jadi mereka bilang, ya Allah, ampunilah kami karena kami telah menganiaya diri kami sendiri. Artinya apa? Artinya sebenarnya manusia dan manusia sendirilah yang berbuat kejahatan terhadap dirinya sendiri. Karena manusia diciptakan secara bersama tadi, maka berbuat kejahatan pada orang lain itu sama dengan berbuat kejahatan pada diri sendiri. Kalau ada orang yang sakit, sama artinya dengan menyakiti diri sendiri. Jadi ada teman sakit hati, kita harusnya ikut sakit karena kita yang melakukan hal itu gitu. Jadi konstruk berpikirnya ini universal. Kita melihat orang lain sebagai anggota dari kita. Nah, ketika kita terus berbuat kejahatan, rekamannya ada di kita, dibuktikan dengan mungkin perubahan genmu, mungkin struktur otakmu yang berbeda. Kalau ada penelitian itu tentang insan, nggak tahu ya, adiktif, zat adiktif. Ketika kalian terus mengkonsumsi zat adiktif, otak kalian berubah kan? Maksudnya kita semua tahu itu. Dan bukan hanya zat adiktif saja, termasuk kecanduan seksual, pelecehan, pencurian, dan banyak lagi, termasuk obsesif. Bahkan ada penyakitnya, obsesif disorder kah, nah ini semua kan kita melukai diri kita sendiri sebenarnya. Dan itu yang akan kemudian kita pertanggungjawabkan di hari akhir nanti, dipertanggungjawabkan sendiri-sendiri, gitu. Nah itu kira-kira dasar-dasar dari NDP 1. Jadi setelah kita masuk ke peradaban, kita turun ke budaya, kita turun ke kepercayaan yang berlandaskan kebenaran, kita boleh masuk ke syahadat. Kalau enggak mau enggak apa-apa, langsung aja masuk ke metode berpikir. Bagaimana sih cara membuktikan atau bagaimana sih cara orang mengerti untuk orang-orang mengerti gitu untuk menjadikan kebenaran sebagai tolak ukur gitu. Jadi bukan kata senior atau perintah senior, tapi kebenaran. Apa yang dibicarakan ini benar atau tidak. Bukan kelompok A atau kelompok B, tapi apa yang berakibat baik, yang benar tadi secara normatif misalnya. Gitu. Jadi setelah masuk ke kebenaran, kita harus masuk ke bagaimana Nabi Muhammad itu bisa dipercaya karena dia merupakan penghubung. Lalu kita masuk ke Al-Quran, wahyu. Kenapa logika aja tidak cukup untuk menerima wahyu. Dan baru kita masuk ke 4 struktur tadi. Pertama itu informasi tentang Tuhan, informasi tentang manusia, tentang alam, dan tentang hari akhir. Jadi kalau teman-teman baca langsung ayatnya NDP, teman-teman akan lebih mengerti. Saya pikir kalau di UIN kan teman-teman hafal ya kan, lebih enak lah. Yang penting UIN. Yang penting UIN. Ya itu kan konstruknya. Nah kalau NDP 2 lebih sederhana lagi. NDP 2 ini sebenarnya pengembangannya yang luas, tapi intinya sederhana. Pertama dia bicara soal bagaimana manusia itu haruslah merdeka. Maksudnya apa? Maksudnya tidak dipaksa untuk tunduk pada sesuatu. Tapi haruslah datang dari kesatuan antara pemikiran dan hati nuraninya untuk mempercayai dan melakukan sesuatu. Nah, kemudian di situ dia sambung dengan konsep ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu berarti mengerjakan suatu tindakan yang merupakan kesatuan antara berpikir dan perasaannya dia. Nah, tentu di situ juga dia bahas tentang bagaimana manusia itu, bagaimana fitrah manusia atau hati nurani manusia yang selalu cenderung kepada kebenaran, dan bagaimana kebenaran itu dipancarkan atau bagaimana manusia berinteraksi dengan manusia lain. Sebenarnya di NDP 2 dia bahas itu. Dia bilang manusia itu selalu berorientasikan diri pada keindahan, selalu senang dan turut aktif dalam masyarakat untuk mencari kebaikan dan lain sebagainya. Itu cuma turunan dari tiga
poin dasar itu. Pertama, keikhlasan. Kedua, kemerdekaan itulah ya, kemerdekaan, keikhlasan, dan yang ketiga ya dalmier, hati nurani itu. Jadi beliau bilang kalau manusia ini manusia cenderung senantiasa yang tidak ternodai hati nuraninya akan selalu cinta pada kebaikan, akan selalu senang melihat teman mereka senang dan lain sebagainya gitu. Dan kita tidak boleh memaksa manusia untuk melakukan sesuatu karena kita menyamakan diri kita dengan penguasa atau Tuhan itu sendiri. Dia bilang manusia hanya boleh tunduk pada kebenaran itu sendiri atau Tuhan itu sendiri. Dan memaksakan manusia lain untuk tunduk pada apa yang kita yakini adalah proses penuhanan diri sendiri gitu. Manusia haruslah merdeka untuk bisa ikhlas gitu, untuk bisa mengerjakan sesuatu itu gitu. Dia sebutkan pentingnya kesatuan antara nurani dan tindakan, pikiran dan tindakan. Sebenarnya kalau pengembangannya NDP 2 yang paling baik itu teman-teman bisa baca tulisan Cak Nur tentang split personality. Saya tidak tahu di situ di NDP berapa dia bahas itu, saya juga udah lupa. Split personality sebagai penyakit hati. Cak Nur nih ya agak tradisionalis dan sekaligus modern gitu ya. Gayanya tradisionalis, penyakit hati gitu kan. Tapi yang dibawa itu modern sekali gitu. Nah, saya pikir kalau NDP 2 juga ada beberapa ayat yang perlu tonton baca. Di situ sangat jelas sekali ayat-ayatnya. Bagaimana manusia ada ayat yang bicara tentang kerjasama, ada ayat yang bicara tentang khilafah, manusia ditunjuk sebagai khilafah di muka bumi dan lain sebagainya. Inti dari NDP 2 itu cuma itu aja. Pertama, manusia ini punya hati nurani sebagai alat, dalmier. Yang kedua, manusia ini haruslah merdeka dari segala bentuk kekungan. Dan yang ketiga, manusia ini harus ikhlas. Mengerjakan apa yang betul-betul ingin dia lakukan. Dan tidak meminta timbal balik sesuatu yang tidak lebih mulia dari tujuannya dia itu sendiri. Gitu. Nah, saya pikir untuk film NDP 1, teman-teman bisa nonton Cloud of Atlas atau Atlas Cloud, itu film 3 jam ya. Diangkat dari novel dan itu betul-betul jelas dia buat bagaimana sih kepercayaan itu berevolusi walaupun filmnya agak serius. Lalu untuk filmnya NDP 2 ini sebenarnya agak banyak ya. Agak banyak, tapi yang cukup mendekati itu misalnya Alif Lam ya, film Indonesia itu tentang pondok pesantren dan dunia yang makin modern. Di sana kita bisa lihat bagaimana manusia yang sebenarnya murni itu bersikap dan manusia yang telah terkotori bahasa bersikap gitu. Nah, itu untuk film. Lalu kalau untuk buku, ada banyak buku. Misalnya kalau untuk NDP 2 teman-teman bisa baca The Orange Girl dari Justin Gardner. Nah, itu buku bicara tentang bagaimana perjuangan cinta seorang pria. Ya. Nah, si pria ini, apalagi dalam konteks percintaan, si pria ini betul-betul ngikutin dan melaksanakan apa yang berkesesuaian dengan hatinya. Dan wanita itu bukan dijadikan sebagai penghambaan, sebagai Tuhan. Maksudnya orang bucin ini kan sudah kayak menyembah apa kan? Nah, karakter di cerita itu enggak gitu. Nah, itu yang buat saya pikir cukup keren lah untuk dibaca. Nah, saya pikir itu aja. Takutnya waktunya udah kelamaan juga. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan bisa 3 pertanyaan cukup lah ya. 3 pertanyaan. Ya, kalau bisa coba bertanya ke mungkin apa ya? Konstruk-konstruknya saja atau ya terserah lah. Yang jangan yang umum lah. Kita butuh satu perbandingan gitu. Gitu. Kalau kurang jelas bisa diapakan? Monggo.
Baik, terima kasih kepada Kanda Wakit terkait penjelasan dari kajian pada malam ini. Monggo teman-teman dibuka 3 pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya pada malam hari ini. Pak moderator, tolong. Mohon maaf, saya habis dari kamar mandi tadi. Jadi, Ya, coba mungkin beberapa pertanyaan lah, Pak moderator, sebelum kita tutup. baik, monggo teman-teman. Izin masuk moderator. Moderator. Begini Kanda, saya juga mau bertanya. Oh, Oke, bentar ya. Begini Kanda, kan sudah yang Kanda jelaskan tadi terkait bahwa soalnya tentang terkait masalah konsep-konsep dasar-dasar berpikir aja. Jadi pertanyaan saya gini Kanda, kenapa dari dulu sampai sekarang kok belum ada yang membahas tentang bagaimana sih konsep berpikir dari Cak Nur itu sendiri sehingga memungkinkan bukan revisi, mungkin pengembangan dari NDP itu sendiri atau mengungkapkan metode-metode tersendiri untuk berpikir seperti konsep berpikir Cak Nur dalam terkait masalah NDP. Kenapa sampai sekarang belum ada kalau memang seperti itu? Kenapa masih belum ada metode paten atau metode pakem itu sendiri? Mungkin seperti itu. Oke, Pak moderator, mungkin lanjut pertanyaan kedua aja ya. Pertama, konsep berpikir ya. Iya kan? Mungkin dari teman yang lain, dari Bang Zaki. Bang Zaki. Terima kasih pada moderator. Langsung saja, tadi kan sedikit membahas tentang teks ya. Teks NDP itu dari alinea 1 sampai terakhir. Dan saya di sini mungkin lebih mengkritisi di wilayah teks sih Bang. Soal di alinea ketiga. Di situ ada bahwasanya kita disuruh mencari namanya kebetulan yang benar agar menghasilkan tata nilai atau budaya yang baik lagi atau peradaban yang baik. Dan kawan-kawan mungkin mungkin pernah seringlah berkutat di wilayah ini gitu. Nah, ketika kita sudah mencapai kepada kebenaran itu sendiri dan sudah menemukan kebenaran-kebenaran yang mutlak gitu, kebenaran-kebenaran absolut, namun di situ kita sudah mencapai namanya peradaban yang baik gitu. Nah, setelah peradaban yang baik ini hadir, itu kita mau ngapain lagi, Bang? Nah, di situ saya sampai sekarang ini masih menanyakan soal ya setelah peradaban baik ini kita mau kemana gitu kan?
apakah ini setelah peradaban baik ini kita kiamat, atau apakah kita ya santai-santai aja di bumi. Soalnya tadi kan ada penjelasan juga kan, katanya semisal Andalus itu tidak dibakar, itu katanya yang hidup di bumi ini tinggal orang-orang tua saja yang menunggu kematian. Orang kaum muda itu tinggal di planet lain bekerja. Katanya seperti itu. Ya, mungkin pertanyaan saya itu aja sih. Terima kasih moderator. Oke, baik, terima kasih Bang Zaki. Mungkin saya tunggu sekitar 3 menit ya. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, bisa dijawab oleh pemateri. Satu lagi toh, satu pertanyaan terakhir. Oke, baik. Monggo teman-teman, satu pertanyaan terakhir. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, monggo, silakan. Saya izin bertanya, moderator. Baik, Bang Sultan, monggo. Tentang NDP kedua ya, mengenai tentang fitrah daripada manusia kan cenderung kepada kebenaran, tadi dikatakan di alinea pada pembahasan NDP 2 ya. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana sih sejatinya manusia itu dapat mengetahui fitrahnya? Sedangkan fitrah itu adalah tidak semerta-merta fitrah itu ada dengan sendirinya, melainkan dengan proses pencarian daripada jati diri sendiri. Lantas bagaimana sih yang NDP itu menggambarkan bagaimana proses dalam pencarian jati diri menuju daripada fitrah yang sejati itu sendiri seperti apa? NDP itu mengarahkan daripada pembentukan daripada fitrah sejati daripada setiap manusia itu sendiri. Bagaimana? Mungkin itu pertanyaan saya. Oke, saya bisa langsung jawab aja. Nah, ini menarik, 3 pertanyaan menarik sekali. Pertama, konsep berpikir NDP. Nah, ini menarik nih. Saya udah mau ngulang-ngulang. Konsep berpikir NDP itu konsep berpikir ilmiah. Artinya apa? Kamu bisa bawa apa aja masuk ke NDP selama itu punya kaitannya dengan kebenaran tadi. Bisa dibuktikan secara ilmiah. Kalian tidak akan dapat orang yang kait-kaitkan NDP dengan sapien. Saya belum pernah ketemu. Bahkan saya diskusi di tempat NDP lahir katanya. Bukan UIN sih, Ciputat tuh. Bahkan sampai Palembang sana. Tidak ada satupun yang berani ngomong tentang itu. Nah ini lucu, karena apa? Ketinggalan jauh sekali metode berpikir mereka, konsep berpikir mereka dengan perkembangan zaman. Kita bisa lihat jarak yang jauh. Oke lah, mereka mungkin bisa Zoom meeting lebih dahulu ya. Saya belum bisa kasih nyala kamera, tapi ini teknis sekali tentang teknologi. Mereka bisa lebih hebat di teknologi, tapi konstruk berpikir mereka tidak modern gitu. Sulit. Cara kampungan itu bukan tempat tinggal, tapi cara berpikir. Kamu bisa tinggal di mana saja dan tetap kampungan, gitu. Jadi aneh saya pikir NDP begitu fleksibel, tapi orang tidak berani ambil barang baru untuk dilempar ke dalam sana. Tidak berani pakai analogi baru untuk dilempar ke dalam sana. Rugi. Jadi itu, selama kamu bisa pertanggungjawabkan sesuatu dengan ilmiah, kamu bisa sambungkan itu dengan NDP, karena kebenaran ketemu kebenaran tidak bisa jadi kesalahan. Ini bukan rumus matematika. Kebenaran ketemu kebenaran akan saling menguatkan. Itu bahkan sudah dibahas di tulisan-tulisannya Ibnu Ar-Rasyid. Nah, ini pertama. Kedua, sejatinya ya tadi gimana itu saya lupa. Jadi begini. Bagaimana manusia menemukan fitrah ya? Oh, ada yang belum selesai. Mari kita bahas konsep berpikir dulu. Kenapa NDP belum dapat kritik yang pakem? Pertama, Cak Nur ini punya kemampuan bahasa Arab yang baik, bahasa Inggris yang baik, sedikit bahasa Jerman dan Belanda kalau tidak salah. Ya.
Lalu Cak Nur ini punya konstruk berpikir ilmiah yang bagus. Itu yang paling penting, konstruk berpikir ilmiah. Perlu digarisbawahi. Bahwasanya kitab-kitab kuning kita tidak pernah diuji sekali lagi dengan tolok ukur ilmiah terbaru. Itu tidak pernah. Bahkan saya, sorry aja, saya belum pernah bertemu para cendekiawan muslim, kecuali di barat ya, cendekiawan muslim yang ahli satu tokoh tertentu. Mau saya begini, kita semua tahu Habermas, kita semua tahu katakanlah siapa ya, sebutkan siapa tuh pemimpin revolusinya Moskow ke siapa tuh? Bukan Moskow, Cordoba, apa yang rokok curut tuh? Siapa? Che Guevara. Kita tahu tuh Kuba. Kita punya banyak karakter lagi, misalnya Descartes. Kalau saya sendiri aliran filsafat saya aliran Hume. Jadi idealisme. Nah, ya sekarang agak tinggal sih maksudnya. Lalu ya sekarang modern ini banyak juga tuh. Misalnya aliran berpikir kayak stoikisme. Ini kan barat semua tuh. Pertanyaannya gimana seorang mahasiswa muslim Islam yang kemudian ahli berpikir katakanlah Al-Ghazali atau ahli berpikir ya siapa Ibnu Rashid, Ibnu Rus atau bahkan penemu alkohol gitu siapa? Bahkan tidak ada sama sekali. Saya belum pernah ketemu itu. Dan di kampus belakangan ini kita selalu berdebat soal Habermas dan siapa tuh? Beberapa tokoh revisionis komunikatif. Gitulah. Dan perdebatan ini tidak ada pun satu konsep. Maksudnya anak kami begitu ahli dengan cara berpikirnya orang-orang ini sampai kita lupa kalau ada riset tentang kitab kuning yang begitu banyak yang tidak pernah disentuh gitu. Kita tidak pernah sentuh, bahkan kita tidak pernah uji. Seakan-akan yang kita uji, yang kita ubah, yang kita bongkar itu dari barat aja. Maksudnya yang dapat kritik itu selalu David Hume, selalu Descartes, selalu siapa tuh? Mungkin Plato. Kita tidak pernah lihat atau bahkan ngetren yang dapat kritik Al-Ghazali. Maksudku Al-Ghazali ini kan terlalu gitu. Dia bilang awan bisa bicara, ada setan dan lain sebagainya. Kenapa nggak dikritik? Coba. Ya, banyak mereka harus dikritik sehingga muncul perubahan berpikir. Nah itu pertama tuh. Karena apa? Cak Nur punya kekuatan di sana dan tidak banyak orang punya kekuatan di sana. Tidak banyak orang yang ahli kitab-kitab kuning dan mampu mengkritik kitab kuning itu tidak ada. Orang-orang pondok sekarang belajar kitab kuning sebagai doktrin gitu, bukan sebagai kasana berpikir ilmiah, bukan sebagai bentuk hantaman, bukan sebagai bentuk kritik, sebagai uji, bukan. Tapi sebagai doktrin, sebagai sesuatu yang dipercaya jangan dipertanyakan. Nah, ini salah nih. Cara berpikir yang bergeser ini yang buat kita akhirnya semakin jatuh tertinggal. Sebenarnya target dari sejarah peradaban Islam dan HMI itu adalah memunculkan bagaimana orang mampu melihat apa yang buat Islam maju, apa yang buat Islam mundur. Yang buat Islam maju itu cara berpikir ilmiah itu tadi. Di zaman itu Islam betul-betul merdeka, betul-betul flourish, betul-betul berkembang. Karena semua teknologi yang begitu ditemukan langsung dipraktekkan dengan cara berpikir ilmiah. Sekarang kan tinggal klaim gitu. Oh itu dulu udah pernah ditemukan di zaman Islam. Tapi apa buktinya? Bahkan kita tidak sanggup mengembangkan itu. Jadi percuma klaim masa lalu gitu. Saatnya sekarang berpikir, membangun metode berpikir ilmiah dan memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Itu yang pertama. Itu cara tercepat untuk mengkritik NDP. Tidak ada cara lain. NDP bisa diuji dengan cara berpikir yang lain. Misalnya siapa ya? Nah, David Hume atau mungkin kalian tahu gurunya Plato, Aristoteles, Socrates dan Cak Nur ini sebenarnya kita bisa persamakan di beberapa titik, gitu. Pun bisa kita bedakan di beberapa titik. Nah, perbandingan seperti ini dibutuhkan oleh kita sebagai pembukaan cakrawala berpikir, gitu. Bahwasanya ilmuwan-ilmuwan kita memang tidak secupu itu, gitu. Daripada kita bandingkan katakan Nabi Muhammad dengan si A dan si B terus melelahkan gitu.
Bahkan yang paling dekat dengan Indonesia tuh Ali Saryati misalnya. Jarang sekali kita ketemu seorang mahasiswa yang kemudian Ali Saryati banget gitu. Che Guevara banget, banyak. Itu semua orang pakai baju merah hanya untuk bilang kalau dia Che Guevara gitu. Tapi kalau lucu. Nah, itu pertama. Konsep berpikir yang tepat, cara jalur menuju kritik NDP itu. Pertama, studinya harus bukan dikembalikan, harus diluaskan ke studi Islam dengan metode berpikir ilmiah dan jurnal ilmiah gitu. Yang ketiga apa? Oh ya, bagaimana sih kita tahu gitu? Kita tahu kalau manusia ini dalmier gitu. Nah, ini menarik. Karena apa? Dalam teorinya Islam, ini teori Islam ya, berkembang di waktu itu kekhalifahannya Ibnu Ar-Rasyid, waktu itu bukan siapa? Waktu itu di zamannya Abu Nawas ya kalau nggak salah. Di situ banyak sekali pelajar-pelajar Islam yang menyebar di seluruh dunia. Ya kayak barat sekarang lah, kayak barat sekarang. Maksudnya kalian bahkan di tempat saya di Atambua itu kamu bisa lihat bule gitu, orang barat. Dulu kebalik tuh. Dulu di Atambua sana yang kamu lihat pasti orang Arab. Ya segitulah gambaran apa? Gambarannya sebesar apa Islam dulu, Pak. Nah, Islam nih sebelum teori-teori Kristen ya kan, katakanlah gitu. Maksudnya ilmuwan-ilmuwan Kristen ini baru masuk ke metode berpikir ilmiah itu ketika terjadi apa bahasanya itu pencerahan, abad pencerahan. Di abad pencerahan ini orang mulai memisahkan antara keputusan-keputusan agama dan keputusan negara gitu, dipisahkan. Bukan dalam bentuk nilai ya, dalam bentuk aturan negara. Karena apa? Keputusan yang dikeluarkan oleh Paus waktu itu seringkali bertentangan dengan kenyataan dan kebenaran, berakibat fatal pada orang-orang sendiri. Misalnya kasus Black Death, kalau teman-teman pernah dengar. Waktu itu Paus bilang itu salahnya kucing hitam. Kucing hitam dibunuh di mana-mana. Setelah Black Death selesai, tikus merajalela, bencana lagi, ya kan? Nah, itu contoh. Jadi teori Kristen ini bilang manusia itu, kalau tidak salah Thomas Aquinas ya, manusia itu cenderung pada kejahatan. Maka manusia harus menahan hasratnya. Ini kemudian diteruskan oleh beberapa siapa? Salah satunya Nietzsche. Nietzsche itu juga agak tapi ya saya sepakat sama dia. Dia pikir manusia harus merepresi hasrat seksualnya karena kita jahat. Tapi dalam teori Islam malah berbanding sebaliknya. Manusia dengan hati nuraninya memiliki kebaikan gitu. Memiliki kebaikan. Sekarang bagaimana kita uji kedua teori ini? Tentu perlu diuji dong, ya kan? Kita nggak betul-betul tahu sekarang mana manusia apakah sejahat itu ataukah manusia sebaik itu, ya kan? Bagaimana cara kita tahu tuh? Pertama, metode ilmiah untuk sesuatu yang terukur secara pasti berbeda dengan sesuatu yang bersifat abstrak. Kalau kita bilang manusia baik atau buruk ini abstrak, ketimbang kita ukur seberapa kuat pukulan A dan pukulan B, gitu. Ada tolak ukur ilmiahnya. Kalau di Cak Nur sendiri, beliau sendiri mungkin karena studinya tentang Islam yang agak lebih jauh, jadi dia kutip itu langsung dari Al-Quran. Bahwasanya untuk hidup di dunia manusia membutuhkan alat untuk menentukan. Dia semacam kompas yang fix. Kompasnya tidak berubah. Dia tidak mutar ke lain tempat. Kalau teman-teman nonton One Piece itu burung yang mereka pakai ke langit, yang hanya bisa lihat ke kiri kalau nggak salah. Nah, ini kemudian diberikan oleh Tuhan sebagai pancaran. Karena apa? Dalam teorinya semua berasal dari sesuatu, ya kan? Tidak boleh dari kekosongan. Sesuatu itu adalah Tuhan sendiri. Maka jiwa itu sebenarnya adalah bagian dari Tuhan sendiri yang dititipkan ke manusia. Nah, kalau referensi lain di
Al-Ghazali itu dia bilang ketika malaikat meniupkan jiwa ke manusia itu jiwa tuh lari kembali, dia tidak mau masuk ke wujud yang kotor ini, bahasanya begitu. Itu kalau kutipan Al-Ghazali. Saya kurang pakai Al-Ghazali karena ya konsep berpikirnya yang bagi saya kurang tepat sama saya aja. Itu. Jadi kalau diklaim dari Nur Khalis Majid, manusia adalah pancaran, hati nurani adalah pancaran, maka klaim itu berarti kita membawa bagian dari Tuhan itu sendiri, sebagaimana seluruh dunia adalah bagian dari Tuhan itu sendiri. Ya, itu kira sederhananya begitulah. Nah, kalau untuk lebih jauh bisa baca di filsafat kenabiannya siapa itu? Pemimpin revolusioner Islam Iran. Siapa saya? Kalau nggak salah ya adalah saya lupa namanya. Atau Muhammad Iqbal juga cukup. Dia cukup banyak jelaskan mengapa manusia itu dianggap baik. Nah, tapi kalau teman-teman mau lebih seru lagi, teman-teman bisa bandingkan dengan Aquinas dan Nietzsche. Wah, itu keren. Sekarang kita betul-betul tahu kenapa manusia dianggap jahat, kenapa manusia dianggap baik gitu. Nah, itu sejatinya. Lalu, ini pertanyaan paling menarik nih. Ya, kalau kita udah sampai ke puncak peradaban, gitu, mau kemana lagi kan? Ini menarik. Cuman ada spekulasi aja, dan saya pikir tidak banyak yang berani bicara soal ini. Tidak banyak yang berani bicara soal ini. Catatan tentang kemana kita setelah ini tuh sedikit. Dan dibagi aliran-aliran juga. Ada yang bilang ya, ada yang bilang mati, ada yang bilang. Tapi saya pikir kita perlu satu konteks untuk bisa masuk ke kemana arah kita. Perlu satu konteks itu. Pertama, kita diciptakan di dunia untuk Untuk memelihara alam. Katakanlah kita sudah memelihara alam, lalu mau dibawa kemana? Kan pertanyaan gitu. Maka setelah kita berhasil memelihara alam, dibutuhkan satu tujuan lainnya. Tuhan tidak pernah bilang cari saya, ya kan? Tuhan bilang manusia di dunia tidak untuk mencari dia. Tapi kita tahu Tuhan juga bilang innalillahi wa inna ilahi gitu. Jadi semua berasal dari Tuhan dan kembali ke Tuhan. Maka setelah kita berhasil menjalankan tugas kita harus bertemu dengan Sang Pencipta, tidak dalam konteks mati ya, tidak dalam konteks mati. Artinya ini mungkin agak gila karena banyak orang yang tidak bicara ya kan. Menurut saya kita akan bertemu Tuhan di muka bumi dalam keadaan tidak mati. Ada teknologi yang bisa bawa kita ke sana. Kalau teman-teman pernah dengar dimensi menurut matematikawan, jadi kita tahu garis adalah satu dimensi, kotak adalah dua dimensi, jajar genjang atau kubus tiga dimensi. Pertanyaan 4 dimensi kayak gimana? Kita tarik lagi jajar genjang dari 4 dimensi dan seterusnya. Adakah alat untuk tembus dimensi-dimensi ini? Ya kita tahu Tuhan bukan di dimensi kita ya. Maka kita lihat alam, ada nggak sih? Sekarang kita tahu kalau satu planet begitu besar, dia akan menciptakan lubang hitam. Jadi dia digambarkan seperti kain yang ada bolanya. Ketika kain itu berat, bola itu berat, kain yang ada bolanya. Kita taruh bola di atas kain. Ketika bola itu berat, semakin berat, dia jatuh ke bawah. Dia tembus dari kain itu. Pertanyaannya itu kemana? Nah, lubang hitam adalah planet yang masanya sangat besar sehingga dia tembus dari realitas waktu itu, ruang dan waktu itu. Pertanyaannya itu kemana? Belum ada yang bisa jawab dan belum ada teknologi yang ada, cuman masih dalam konteks abstraksi. Belum ada teknologi yang bicara soal tembus dimensi dan lain sebagainya. Tapi saya pikir kita butuh tujuan karena merawat bumi ini bukanlah tujuan akhir, tapi checkpoint aja, ya kan? Nah, kalau tanya saya kemana kita hidup ya
ke Tuhan lagi kan, kemana lagi? Dari Tuhan kembali ke Tuhan. Dan bukan dengan cara mati, karena mati itu bukanlah akhir, dia adalah sesuatu yang dia adalah batas akhir. Maksudnya waktu injury time. Mati ini sesuatu yang harusnya dilawan gitu oleh manusia. Kenapa? Karena kita tidak boleh tunduk pada sesuatu apapun kecuali kebenaran itu sendiri. Kematian dapat dihindari dengan berbagai cara. Ada bukti-buktinya. Nabi-nabi kita hidup sampai beribu-ribu tahun dan itu tidak omong kosong. Berarti ada track record, ada rekam jejak di tubuh mereka. Apa yang mereka lakukan sehingga mereka hidup selama itu. Kalau kita bisa tahu, sekarang kita bisa rekonstruksi. Nah, kalau di teman-teman baca di Homo Deus Yuval lagi dan ada beberapa penulis lainnya, dia bicara soal modifikasi genetik. Jadi kita bisa modifikasi anak kita agar lebih pintar dari bapaknya. Jadi jadi kalau society itu terjadi, semua orang memodifikasi anak mereka agar sedikit aja butuh oksigen, lebih kuat, lebih pintar dan lain sebagainya. Ketidakadilan sosial ini akan berupa orang yang sehat dan orang yang lebih sehat lagi. Orang-orang tidak akan ada orang sakit lagi. Orang akan berebut siapa sih yang akan jadi lebih sehat dari yang sehat-sehat ini. Nah, itu yang saya pikir sebagai gambaran peradaban yang sempurna gitu. Nah, tentu ada pertentangan etik. Misalnya orang bilang yang alami selalu baik. Mereka salah. Kanker itu alami. Apakah itu baik? Tidak. Siapa yang mati kena kanker? Iya kan? Maksudnya penyakit COVID itu alami sekali. Dia bukan modifikasi orang di lab Cina sana, enggak. Dia betul-betul hasil ciptaan alam dia. Betul-betul virus yang ketemu virus lain yang kemudian berevolusi gitu. Itu alami. Apakah dia baik? Tidak juga. Jadi yang alami tidak selalu baik. Dan cara untuk mencapai kebenaran itu bukan cara yang alami aja. Itu ya kira-kira gitulah. Sekarang masih jadi pertanyaan juga. Oh ya, ada satu lagi yang menarik. Dalam NDP ini misalnya begini. Kita ada NDP 6 ya, 56. Tapi kalau kita bicara keadilan antara laki-laki dan perempuan ini kan berbeda. Dan NDP belum pernah bahas gender di dalam sana. Dia bahas sesuatu yang luas. Dan keadilan antara selain itu dalam NDP 6 ketika kita bicara tentang zakat, teorinya zakat harusnya bisa menciptakan kesejahteraan karena keseimbangan tadi. Tapi kita selalu menggunakan zakat, tapi di mana kesejahteraan itu? Maka ada kekosongan antara teori yang didorong NDP dan realitas yang ada, ya kan? Dengan demikian NDP sudah patah sebenarnya. Sekarang siapa yang punya kekuatan dan keberanian tentunya untuk membangun teori itu lalu dilempar ke senior-senior? Bahwasanya NDP memang harus diubah karena zakat sudah tidak relevan gitu. Nah, saya pikir itu contoh aja dari konsep berpikir ilmiah yang bisa teman-teman Nah, saya pikir itu aja dari saya. Insya Allah kalau memang ada ruang, ada kesempatan, ada waktu kita bisa bertemu lagi, kita bisa diskusi lagi. Ya, saya pikir saya harap teman-teman bisalah dapat sesuatu dari diskusi kita malam ini. Dan diskusi kita mungkin cukup panjang ya, dari jam 7 sampai jam 9. Saya pikir cukup, saya tidak bisa lama-lama lagi. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Moderator, monggo. Baik, terima kasih atas paparan materi dari Kanda Wakid. Dan saya juga sebagai moderator, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada diskusi malam hari ini dan berikut serta, dan jangan lupa mengisi absen ya. Mengisi absen yang tadi udah di-share linknya oleh Yunda Karunia di chat. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.